Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, selamat pagi. Semoga semua tetap sehat semangat ya. So today's topic will be about emailing. Jadi topik hari ini adalah tentang email atau beremail. Kaitannya adalah menuliskan memo, undangan ataupun surat menyurat elektronik. And our agenda for today will be about the first is preparation. Here you need to fill your attendance on open course WA. Jadi nanti setelah kita pembukaan, silahkan kalian mengisikan presensi dalam OJW. And then main topic will be about emailing tips, useful phrases, and word choice. Di sini nanti akan saya sampaikan tips-tips beremailing dan juga beberapa frasa atau expression yang tepat terutama dalam bahasa Inggris ya, yang dipakai dalam menuliskan email. Dan word choice atau pilihan kata kaitannya dengan vocabularies dalam beremailing. And project detail about both emailing and managing meeting. Nanti akan saya sampaikan detail penugasan yang memadukan tentang materi email dan juga meeting. And the last will be question and answer about both lesson and project. Silahkan nanti setelah saya menyampaikan topik tentang email dan juga detail penugasan, kalian menanyakan apabila ada yang kurang jelas atau belum dipahami. So, let's get started. Kita mulai dengan materi email dan beremailing. Ketika saya mengatakan kata email, berarti itu adalah sebagai kata benda. Ketika saya mengatakan beremail, berarti itu adalah kata kerja. Jadi ketika kalian, when you see on your dictionary, the word email can be classified both as noun and verb. Jadi ketika kalian membuka kamus, kata email bisa dikategorikan sebagai kata benda noun dan juga kata kerja verb. Email as noun can be classified into countable and uncountable. Di sini bisa dilihat bahwa kata email sebagai noun atau kata benda bisa diklasifikasikan atau dikategorikan sebagai benda bisa dihitung dan juga benda tidak bisa dihitung. Sebagai benda uncountable, untuk nomor 1 ya, U itu uncountable, C atau C itu adalah countable. Nomor 1, email dinyatakan sebagai benda tidak bisa dihitung ketika dia dimaksudkan untuk menyatakan sistem. Nah, jadi sistem email. What's your email address? You can contact us by email or fax. Nah, berarti ketika menyatakan alat, email itu dinyatakan sebagai alat atau sistem, maka dia sebagai benda uncountable. Untuk nomor 2, ketika yang dimaksudkan adalah email sebagai surat atau surat elektronik, maka dia sebagai benda countable. I got an email from Daniel last week. Nah, di sini dinyatakan bahwa mendapatkan surat elektronik email itu dari seseorang. Nah, di sini berarti email itu dinyatakan sebagai countable karena bisa jadi suratnya tidak hanya sekali itu saja. Besok juga mendapatkan surat, berarti suratnya bisa dihitung, emailnya bisa dihitung, berarti countable. Oke. Dan email and netiquette. Nah, email ini sebagai verb. Nah, berarti ketika diartikan maka menyatakan aktivitas atau kegiatan. Email me when you are got time. Email me when you have got time. Nah, kirim saya email atau email ke saya ketika kamu ada waktu. Ini berarti menyatakan aktivitas atau kegiatan. Menuliskan email, beremail. And then netiquette. What is netiquette? Netiquette is the set of rules about behavior that is acceptable when writing an email or talking to people in a chat room. Nah,
Jadi netiquette itu adalah kalau kita mengenal etika, nah ini ada netiquette, yaitu etika ketika berimailing. Nah, ketika menuliskan email, for instance, it is considered bad netiquette to use capital letters in an email because it looks like you are shouting. Nah, dikatakan bahwa ketika dikatakan sesuatu itu menggunakan huruf besar dalam menuliskan email, itu kurang baik atau dianggap tidak sopan karena itu dipertimbangkan atau dibaca, diartikan bahwa seseorang yang menuliskan dengan huruf besar itu berteriak. Nah, jadi itu adalah salah satu dari netiquette, etika berimailing. Nah, oke, nanti apakah akan ada, kita bahas beberapa netiquette kaitannya dengan berimailing ini, terutama dalam expression atau penulisan. Nah, jadi email sebagai kata benda, email sebagai kata kerja, dan juga netiquette, etika berimailing. Okay, here are the emailing tips. The first is to keep an email focus. Try to have just one purpose. Nah, jadi kalau menuliskan email, karena email ini adalah surat elektronik pendek ya, jadi akan tepat ketika menuliskan itu, kita menuliskan intinya saja. Jadi penerima email tidak harus scroll ke bawah untuk mendapatkan poin yang mau kita sampaikan. Jadi try to have just one purpose. That's why when we want to hold an event, it is needed more than one emails. Jadi mungkin ketika akan menyelenggarakan suatu kegiatan, kita perlu menuliskan lebih dari satu email. Karena tiap email memiliki purpose atau tujuan yang berbeda. Oke, nanti kita akan praktis untuk ini ya. Jadi yang perlu diingat bahwa poin untuk penulisan satu email adalah satu tujuan yang jelas. Itu akan mempermudah kita sebagai yang menuliskan dan juga penerima email itu tersendiri. And keep in mind the purpose of your email and what you want to happen as a result of it. Nah, jadi ketika menuliskan email itu, selain kita menuliskan tujuan yang jelas, kita juga menuliskan dan menetapkan bahwa nanti dengan tujuan yang mau kita tuliskan ini, yang kita harapkan sebagai balasan atau tindakan dari penerima apa. Nah, jadi jelas. Apakah surat itu bertujuan sebagai informasi singkat atau undangan atau informasi berupa pengumuman. Nah, jadi selain purpose yang kita sampaikan, kita juga sudah membayangkan setelah menerima ini, nanti si penerima itu akan melakukan tindakan apa atau balasan apa sesuai tujuan yang kita tuliskan. Seperti itu. And be precise about times, dates, etc. Jadi ketika kalian di situ menuliskan tanggal ataupun waktu, tuliskan dengan jelas atau bisa kita highlight. Apakah ditebal atau dimiringkan atau di warna yang berbeda. Jadi di highlight. Jelas tentang kalau kita mencantumkan times atau dates. Nah. And then make it clear what we refers to. Is it the company or the department? Jadi ketika kalian semisal di situ menuliskan kata we dalam contoh kalimat we hope that this event will be successful. Nah, jadi ketika kalian semisal menuliskan kami berharap bahwa acara ini akan terselenggara dengan baik atau akan sukses. Nah, kata we di situ maksudnya siapa? Apakah penulis itu sendiri dengan orang yang diundang, semisal 10 orang yang diundang, atau penulis dengan perusahaan yang dimiliki penulis, atau penulis dengan perusahaan penulis dan juga penerima. Jadi
dijelaskan dengan cepat, semisal menyebutkan perusahaannya atau menyebutkan nama orang yang dimaksudkan atau jumlah orang yang dimaksudkan. Ini kaitannya semisal kita mau menyelenggarakan event ya. Saya dengan 3 orang dari tim humas, tim keuangan, dan juga tim pengajar. Nah, seperti itu disebutkan. Jadi we refers to, jelas di situ maksudnya. And don't be upset by emails that appear to be rude. Some cultures are just more direct than others. Nah, mungkin kita akan membaca atau menerima bahwa email itu singkat ya, dan tidak ada ekspresi di situ. Jadi tidak usah kaget atau terkejut atau terlalu dibawa sensitif ketika menerima email. Karena memang ada budaya orang itu menuliskan cenderung langsung pada intinya. Seperti itu. Semisal tanpa ucapan sorry atau thank you, langsung pada intinya. Ya, jadi kita anggap bahwa itu adalah perbedaan budaya, seperti itu saja. Tetapi tidak ada salahnya kita berhati-hati dalam menuliskan email. Dengan catatan tujuannya jelas dan tidak menggunakan kata yang terlalu atau kalimat yang terlalu panjang. Okay, sending email. In business, it's important to be positive and make a good impression on your reader. Nah, jadi dikatakan bahwa terutama dalam bisnis, kesensitifan itu penting. Jadi sisi sensitif ini menandakan bahwa kita peduli atau memahami, berempati. Jadi ini kaitannya dengan kalimat yang kita tuliskan. Kalau kita lebih berhati-hati, lebih sensitif, berarti kita mempertimbangkan penerima email. Seperti itu menunjukkan sisi kesopanan. Meskipun ada juga tadi seperti yang saya sebutkan, ada budaya yang memang ketika tidak berbasa-basi atau langsung menyampaikan poinnya langsung, itu adalah budaya mereka. Tetapi ketika kita juga mempertimbangkan perasaan atau emosi penerima ketika membaca email yang kita tulis, itu juga adalah salah satu sisi empati, terutama dalam bisnis. Nah, kalau kita memiliki kesan baik dengan orang lain, itu akan lebih nyaman, seperti itu kan ya. And then get someone to check the tone of your email before you send it or reread it yourself. Nah, jadi kaitannya dengan kesensitifan tadi ya, akan lebih baik ketika kalian sudah menuliskan email, minta orang lain atau kolega untuk cek isinya. Bisa jadi dari strukturnya ataupun sapaan yang kita gunakan ataupun poin yang kita sampaikan. Apakah kurang jelas, sudah cukup baik, sopan atau kurang sopan. Ini saya jadi ingat ketika dulu masih kuliah ya. When I want to send a message to my professor, my lecturer, I ask my friend to check it before I send it. Jadi ketika dulu saya menuliskan email, SMS ya dulu, short message, saya meminta teman saya untuk cek apakah bahasa saya ini sudah cukup memahamkan dan juga sopan sebelum saya kirimkan ke profesor atau dosen saya. I do not know how about you, but previously I do that. Jadi dulu saya melakukannya. Saya tidak tahu kalau sekarang ya, mungkin tetap sama ya. Jadi sama, ketika menuliskan pesan singkat ataupun email, kita mempertimbangkan konten kita. Jadi penerima nanti kira-kira akan paham tidak dengan pesan yang kita sampaikan. Apakah ini juga cukup sopan ketika diterima. Nah, dipertimbangkan penerimanya, terutama yang ketika yang mau kita tulis adalah pesan resmi atau formal. And think about who you are writing to and how they expect to be addressed.
Formal business email generally follow the same style as the greeting and endings of business letters. Nah, jadi ini salah satu tips ya. Kaitannya dengan tadi bahasa yang dipakai, kita juga mempertimbangkan apakah yang akan menerima email kita tadi adalah orang yang ada hubungan bisnis dengan kita, atau seseorang yang santai dengan kita, atau seseorang yang punya hubungan formal dengan kita. Jadi bahasanya dipertimbangkan. Formal business emails generally follow the same style as the greetings and endings of business letters. Dan juga ada beberapa email bisnis yang memiliki salam penutupan ataupun salam pembukaan sama dengan surat bisnis. Nah, salam pembuka penutupnya akan kita lihat nanti di useful phrases atau expression. Nah, ini beberapa tips yang bisa diterapkan dan dipakai, terutama ketika kita mengingat bahwa email itu berbeda dengan surat ya. Kalau email itu cenderung padat, jelas. Karena kita menuliskan pesan yang tujuannya bisa langsung dibaca dan diambil tindakan ataupun balasan. Seperti itu ya. Oke, these are several useful phrases. Nah, ini beberapa ekspresi atau frasa-frasa yang bisa dipakai dalam menuliskan email. Ada greetings, endings. Nah, untuk greetings ada dear. Be consistent about the use of Mr., Miss, Mrs. Nah, jadi penggunaan Mr., Miss, dan juga Mrs. Untuk Mrs. itu adalah kita pakai untuk married woman, untuk orang perempuan yang sudah menikah. Kalau Miss, both married or unmarried, both married and unmarried woman. Jadi untuk Miss itu bisa sudah menikah ataupun belum menikah, seperti itu. Akan baik pula kan kalau kita mengetahui background dari klien atau orang yang akan kita ajak kerjasama atau kita undang, seperti itu. Jadi kita juga tepat dalam menentukan sapaan. Dear sir, dear madam, nah, atau memakai kata itu. Dear friend, dear Maggot, without Mr. or Miss. Nah, atau dengan langsung menyebutkan namanya. Ada budaya seperti itu kan yang memang langsung menyebutkan namanya. Kalau di kita mungkin seperti Mas atau Mbak. Hello Mike. Nah, ini ada Hi Jane yang untuk saya beri tanda bintang ini atau ada tanda bintang adalah untuk yang case informal. Jadi lebih santai. Hello, hi. Nah, for endings, yours sincerely, yours faithfully. Nah, biasanya memakai kata yours sincerely atau yours faithfully. Past record, past wishes, all the past, bye for now. Nah, untuk yang all the past dan juga bye for now, ini untuk informal case. Nah, kalau yours sincerely, yours faithfully, past record, past wishes, ini adalah untuk yang case formal. Reasons for writing. Nah, akan tepat ketika selain ada kita memperhatikan salam ya, tadi sudah ada salam pembuka, salam penutup, kita juga menuliskan alasan untuk menulis email tersebut. I'm writing in reply to, atau concerning, atau with regard to, atau about. I'm writing about, I'm writing concerning, I'm writing with regard to your latest brochure. Ini menuliskan dengan mengacu pada apa? Apakah brosur, ataukah surat, ataukah email sebelumnya. Jadi ada alasan untuk menulis. Atau untuk menyampaikan undangan atau hanya sekedar memo informasi singkat. Just wondered if you could help me. Nah, ini lebih santai ya, kasusnya lebih formal. I'm writing to remind you about. Apakah menuliskan untuk mengingatkan, ini untuk bahasa memo. We wish to inform you. Nah,
atau we wish to invite you, atau untuk memberikan informasi atau untuk mengundang. Just a quick email to say hello, say hi. Ini sama dengan yang just wondered if you could. Just wondered if you could come. Just wondered if you could help me. Just a quick email to say hello. Just a quick email to let you know. Ini untuk semisal sesama rekan kerja. Menuliskan email yang kaitannya mungkin menginformasikan suatu acara atau menyatakan butuh bantuan. Nah, ada kasus formal dan informal. Next phrases, useful phrases. Next expression about referring to previous atau future contact. Nah, ini kalau acuannya hampir sama ya. Kalau ini reason untuk menulis, kalau ini untuk mengacu pada email sebelumnya atau informasi sebelumnya. Atau bisa jadi sesudahnya, sebelum dan sesudahnya. I look forward to doing business with you again in the future. Berarti sebelumnya sudah pernah ada deal. Drop me a line sometime. Nah, ini untuk yang informal. I refer to your last email. I refer to your last email. I saw your website. Nah, atau ini melihatnya di sebuah pengumuman online. We understand from your email that. Nah, sebelumnya sudah menuliskan email, dan email pertama itu tujuannya untuk meminta tanggapan. Nah, ini untuk email selanjutnya si penerima menuliskan email berupa tanggapan. We understand from your email that. Nah, dituliskan balasannya. If you have any question, please email or phone me. Ini menyampaikan kontaknya. I enjoyed meeting you and look forward to meeting you soon. Ini sudah ada satu mungkin undangan untuk mengadakan pertemuan, dan sudah diadakan pertemuan. Setelah itu si yang diundang atau penerima email menuliskan email balasan setelah acara berlangsung. I enjoyed meeting you and look forward to. Nah, dan useful phrases about introducing main ideas. Nah, ini kalau tadi ada greeting, setelah itu reason for writing, and then introducing main ideas. Firstly, secondly, thirdly, finally. Nah, ini seperti urutan ya. Rangkaian kata-kata yang mau dituliskan berupa urutan. Dan directing the reader. Nah, ini mengarahkan pembaca. Kita maunya tujuan email kita itu apa? Nah, ini frasa-frasa yang dipakai. See below for further information. Figures can be found below. Nah, kalau melampirkan figures. See paragraph 3 for full details. Nah, atau emailnya itu lebih panjang dari biasanya. Kalau mau ke poinnya langsung dilihat untuk detail atau paragraf ketiga. Please find attached. Nah, mungkin di situ melampirkan beberapa dokumen yang perlu diterima oleh si penerima email. Semisal kalau berupa undangan ya, agenda itu bisa dilampirkan tanpa dituliskan. Atau detail yang perlu hadir di situ atau yang perlu dipersiapkan itu bisa di-attached, dilampirkan. As you can see in the attached file. Ini setelah menuliskan poin, melampirkan file yang perlu, dan disambung dengan kalimat lain. Point 4 above deals with, my response can be found directly after each of your questions. Nah, ini bisa berupa lampiran catatan pertemuan semisal ya. Jadi responnya bisa ditemukan setelah kalian membaca beberapa pertanyaan. As stated in your original message below. Ini mungkin ada email sebelumnya, dan ini mengarahkan penerima bahwa
tanggapan yang diberikan adalah seperti ini. Jadi ini mengacu pada email Anda sebelumnya dan ini adalah poin yang mau saya sampaikan seperti itu. A summary of the report can be found beneath this message. Nah, ini lampiran berupa rangkuman dari laporan kegiatan ataupun sebuah pertemuan. Ada ringkasannya berupa catatan seperti itu. Jadi ini adalah here are several phrases that you can use or maybe you find your own expression, appropriate expression dealing with the email that you want to write. Nah, ini adalah beberapa expression yang bisa kalian pakai atau mungkin nanti kalian menemukan ekspresi yang tepat sesuai dengan kepentingan email yang kalian tuliskan. Intinya tidak akan keluar dari expression berikut ini. Okay. And about vocabularies. Nah, here are some vocabularies. Ada message abbreviations. Nah, teman-teman mungkin sudah familiar ya dengan penyingkatan. Ada too late, too late, too late. AFAIK, as far as I know. B for N, bye for now. See you, CUL, see you later. FAQS, frequently asked question. Nah, jadi pertanyaan yang sering ditanyakan. FYI, for your information. Nah, ini sering kita pakai ya. IOW, in other words, dengan kata lain. OTOH, on the other hand. Nah, dari sisi lain, nah diartikan seperti itu. CIA, thanks in advance. Nah, kalau mau mengucapkan terima kasih, makasih ya sebelumnya gitu. Atau TKS, thanks. Nah, atau kalian biasanya memakai kata CMIIINW. Nah, correct me if I am wrong. Nah, seperti itu. Ini beberapa penyingkatan. Kalau kita sudah familiar, tampaknya beberapa sudah familiar dengan penyingkatan ini. Jadi ketika ini kasusnya untuk informal ya. Kalau sesama kolega atau rekan bisnis yang sudah akrab, memakai penyingkatan ini is permissible. Nah, silahkan diperbolehkan. Dan smileys or emoticons. Nah, untuk emoticons ini saya biasa memakai ya. Saya senang memakai emoticons. Nah, silahkan kalau beberapa emoticon dan saya anggap tampaknya teman-teman sudah familiar juga ya dengan penggunaan emoticon ini. Ada yang menyatakan happy, smiling, sad atau frowning, atau winkling, flirting, joking. Ini mengernyitkan sebelah mata itu, winkling. Atau shocked ketika mendengar sesuatu yang berita yang baru kita dengar pertama kali. Nah, ini pakai emoticon ini, shocked. Atau sarcastic, atau thinking, atau loving. Nah, ini beberapa smiley atau emoticons. Nah, saya rasa biasa ya kita memakai abbreviation atau emoticons, terutama ketika kita menuliskan pesan singkat berupa chat WA atau bisa dipakai dalam berimailing ya. Dan British and American spellings, vocabularies. Nah, kaitannya dengan kosakata yang perlu kita ketahui bahwa ada pengejaan atau penulisan dengan gaya British dan juga American. Nah, ini whether you use American or British English spelling, be sure you are consistent. If you set your spell check to British English spelling, it will highlight American English spelling as errors. Jadi diingat bahwa harus konsisten. Ketika kalian menuliskan memakai gaya British, jadi semua nanti akan atau silahkan dituliskan dengan gaya British. Karena nanti ketika dicek spellingnya, kalian mengesetnya memakai British. Ketika dicek dengan American, tulisan British itu akan dinyatakan sebagai error. Nah, kaitannya dengan penulisan British, salah satunya adalah pemakaian kata eyes. Nah, dengan Z atau dengan S. Eyes or eyes. Eyes, eyes.
Kalau British itu cenderung memakai yang ice ya, ringan. Kalau American memakai ois. Nah, ini beberapa vocabularies-nya ada cancelled. Cancelled ini semua memiliki arti yang sama, hanya dalam spellingnya ya. Ada yang double L, ada yang tidak. Sento, sento. Nah, ada yang dengan O-I atau dengan I-O. Nah, keduanya memiliki arti yang sama. Kalau, labor, license. Nah, dengan C dan juga dengan S ini. Organize. Nah, ada yang organize, ada organize. Nah, practice, practice. Program. Nah, double M atau hanya program saja itu sudah benar untuk American. Theater, traveler. Nah, double L dengan tidak. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pernah mengalami ya. Ada beberapa penulisan karya ilmiah online atau surat lamaran bahkan ya, yang mensyaratkan pembuat atau penulisnya menggunakan gaya penulisan tertentu. Semisal choose between British or American. Nah, salah satunya yang perlu diperhatikan adalah tentang penulisan vocabularies ini. Selain dari vocabularies yang saya tuliskan di sini, masih banyak sekali vocabularies yang memiliki perbedaan antara gaya American dan British. Nah, what you need to do is you just have to learn them. Ya, jadi harus terbiasa atau dengan mempelajari. Salah satu saran saya ketika kalian mempelajari bahasa Inggris atau membaca, memang baiknya tidak harus selalu membuka kamus, tetapi luangkan waktu atau sempatkan dengan kalian membuka kamus sesekali. Karena ketika kalian menemui kata sulit atau mau mengetahui pengejaan yang benar, itu nanti di dalam kamus akan dituliskan bahwa formalnya dalam English, British or American ada perbedaan penggunaan. Nah, it is one way how you learn. Okay, that's about vocabularies. And thanks, that our main topic today. You can pose question if you have, and let's go back to our chat room. Thank you.